Wah, ini jemaat luar biasa sekali ya, jemaat bersemangat nih. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Yes. Boleh. Ya. Pemain keyboardnya ada di sini lebih mantap ya. Ya, haleluya. Oke, tadi nama saya sudah disebut oleh Pak Nicholas. Terima kasih sudah mengundang saya, Pak. Jika Bro Fendi sudah jemput saya jauh-jauh ya. Ini dari kota wisata ke BSD ini. Saya tinggal di kota wisata Cibubur. Ya, perkenalan dulu ya, saudara. Supaya tidak dicurigai, silakan di enter aja. Ya, oke, ini keluarga saya, istri saya dan 3 orang anak saya. Saudara, yang salah satu yang asli saya bawa di sini. Anak saya yang bungsu Adrian, dia di sebelah karena dia akan kuliah di sini. Dan ya, sejak saya lahir baru dari usia 13 tahun dan menjadi pengkhotbah dari usia 14 tahun. Kemudian saya diberi tugas khusus oleh Tuhan melatih dan melengkapi para pemimpin baik church place maupun marketplace di dunia usaha. Saya melatih lebih dari 21.000 pemimpin di berbagai kota di Indonesia dan di berbagai negara. Ya, seperti yang sudah lihat di sana, terakhir saya melatih di Belanda. Dan 3 tahun terakhir saya khusus bersama tim kami melatih dan melayani lebih dari 35.000 anak muda di berbagai kota di Indonesia dan juga di Malaysia. Sudah bisa lihat di YouTube saya nanti. Nah, gini aja supaya jangan next. Tadi Kak Fendi masih ingat, saudaraku, 20 tahun yang lalu, ini teman lama, awal-awal kami cukup dekat, dan dia nanya, masih nulis buku enggak? Wah, ya, saya nulis kurang lebih 30 buah buku, dan ini beberapa buku yang sudah diterbitkan, 17 buku di Indonesia maupun luar negeri. Ya, 17 buku yang sudah diterbitkan di antara. Nah, saya juga adalah seorang motivator dan professional trainer untuk perusahaan-perusahaan. Jadi ini adalah klien-klien saya punya 40 kurang lebih klien perusahaan organisasi. Ada Guinness di sini, ada Australia juga ada Guinness ya. Saya melatih lebih dari 10 kali untuk Guinness, 10 batch untuk Guinness. Ya, ada Eiger juga cukup terkenal. Eiger produk luar Indonesia tapi sudah ada di berbagai negara. Saya sempat jadi direktur HR di perusahaan itu. Saya punya program televisi baik di MNC maupun di SCTV. Iya, saya punya kelas-kelas dan conference. Ini adalah kelas parenting, mengedukasi papa dan mama bagaimana membesarkan, mengasuh dan membesarkan anak ya. Dan kemudian ini kelas-kelas untuk para pemimpin. Ini juga kelas untuk para pemimpin. Ada international conference yang saya adakan ini yang di Bali. Ada peserta dari China, dari Korea dan negara lain. Kemudian itu untuk youth, conference untuk youth. Ya, ini konferensi keluarga. Nah, ini sebagian foto, sedikit foto dari begitu banyak foto pelayanan kami untuk anak-anak muda, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Ya, saudara boleh terkoneksi dengan saya di salah satu dari akun media sosial saya, ya, khususnya YouTube. Saudara tentu bisa dapatkan banyak konten-konten yang bagus di YouTube saya dan gratis, dan please di subscribe. Thank you.
ini saya mau bagikan 4 elemen dari iman. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu yang satu ini. Siapa yang suka baca pantun? Kapan? Oh, orang Australia udah nggak suka baca pantun. Oke, saya kira saya sama orang Indonesia, ternyata sama orang Australia semua. Haleluya. Ayo, siapa yang bisa baca pantun? Robert, mana Pak Robert? Oke, silakan Pak Robert. Dan jangan lupa cakepnya ya. Keras Pak Robert. Pakai mikrofon Pak. Cakep. 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 Praise the Lord. Nah, saya akan membagikan 4 elemen daripada iman. Nah, kita baca dulu saudara Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17, 2-3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. From faith to faith. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. The righteous shall live by faith. Who is the righteous here? Siapa orang benar di tempat ini? Katakan saya. Coba lebih keras, orang benar, katakan saya. Aha. Kalau saudara orang benar, ngaku orang benar, maka saudara shall live by faith. Loh, itu trademarknya orang benar, yaitu hidup oleh iman. Amin. Oke. So what is faith? Nah, saudara, supaya jangan bingung, saudara, saya bantu saudara dengan akronim supaya saudara lebih ngerti. Oh, ini toh iman, gitu kan? Ya, akronimnya dari kata iman. I-M-A-N. I-M-A-N. Oke. I-nya intimacy with God. I-nya intim dengan Tuhan. Ya, gampang ya. Kebetulan nyambung gitu ya, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tuh bisanya pas gitu ya. Oke, mudah diingat ya. Coba I-nya apa? Lulus langsung saudara. Nah, saudara, ini sebetulnya adalah elemen yang paling esensial dari iman, adalah intimacy with God. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, kata intim berarti mengenal Tuhan. Ya, ginosko atau epiginosko dalam bahasa Yunani. Kata mengenal Tuhan, saudara, bukan berarti hanya pengetahuan tentang Tuhan, just knowledge about God. Tetapi saudara, kata mengenal Tuhan, to know God, means intimacy with God, intim dengan Tuhan. Saudara, ini adalah elemen penting, elemen dasar daripada iman. Tanpa keintiman dengan Tuhan, saudaraku, there is no faith. Betul? Because faith come by hearing, and hearing by the word of God. Iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. So, apa yang kita lakukan dalam keintiman? Penting sekali dalam keintiman. Komunikasi 2 arah. Iya dong. Saya ngomong, Tuhan ngomong. Tuhan ngomong, saya dengar. Saya ngomong, Tuhan dengar. Nah, dialog, komunikasi, ini keintiman, saudaraku. Nah, bagian penting yang saudara terhilang daripada banyak kehidupan kekristenan adalah bukan di doanya, saudaraku, bukan di ngomongnya sama Tuhan, tapi saudara mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita, dan kita mendengar apa? Suara Tuhan. Mengapa saudara banyak orang Kristen dengar khotbah berulang-ulang, pengajaran, baca Alkitab, tapi imannya nggak bertumbuh? Why? Karena saudaraku, salah satu hal penting di dalam keintiman
belum dia dapatkan, yaitu apa? Mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan? Sederhananya saya sebut PDF. P-nya adalah pujian, D-nya adalah doa, F-nya adalah firman. PDF atau PDF, ya, PDF. Oke. Bagaimana saya membangun keintiman dengan Tuhan melalui PDF, pujian? Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Yes. Dengan pujian, kemudian dengan doa, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Terus dengan firman. Ya, kesukaan kita adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Meditate the word of God day and night. Nah, saudara perhatikan, saat kita meditasi firman itulah saat dimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Maka saudara, penting sekali dalam keintiman itu bukan kita terus ngomong, terus sibuk ngomong, cerewet banget sama Tuhan, tapi kita izinkan Tuhan juga apa? Berbicara. Nah, sebab itu baca Alkitab itu penting. Karena saat kita membaca Alkitab, sebetulnya kita sedang mengizinkan apa? Tuhan berbicara. Nah, oke, supaya lebih memperjelas saudara, kata firman dalam bahasa Yunani itu ada 3 kata yang berbeda. Yang pertama, firman itu berarti saudara, belum next. Firman itu berarti yang pertama dalam bahasa Yunani adalah graphe. Graphe itu firman yang tertulis, ya. Yang kedua adalah logos, dari tertulis, kemudian firman yang menjadi sebuah knowledge, pengertian, logic. Itu namanya logos. Kemudian yang ketiga adalah firman yang hidup, yang diucapkan, diperkatakan. Dari graphe dan logos menjadi firman yang diucapkan, itu disebut rhema. Nah, saudara, penting sekali dalam keintiman dengan Tuhan, saudara, mulai pujian, doa, dan firman, kita saudara mendapatkan rhema. Haleluya, amin. Pengetahuan, pengertian, kemudian pewahyuan. Kita dapat pernyataan dari Tuhan. Nah, ini penting saudara-saudara. Because faith come by hearing, and hearing by the word of God. Oke. Itulah sebabnya saudara, penting untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan. Charles Muller berkata, urusan utama dan terpenting yang harus saya lakukan setiap hari adalah memastikan jiwa saya bahagia di dalam Tuhan. Dia punya panti asuhan, dia ngurus sepuluhan ribu anak-anak yatim piatu. Dia punya begitu banyak misi yang luar biasa. Tapi dia memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan. Dan A.W. Tozer berkata, orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Allah harus menyediakan waktu untuknya. Ya, saudara mau mengenal Tuhan lebih sungguh, harus lebih apa? Menyediakan waktu. Jangan kalau punya waktu. Saya nggak tahu kalau orang Indonesia selalu nanti kalau ada waktu, baru I read Bible, I pray. Itu nanti kalau ada waktu. Tapi kalau orang Australia, oh sama. Oh, saya kira orang Indonesia kalau sudah di Australia beda. Masih sama. Waduh. Haleluya Tuhan. Ini dia perlu terjadi pertobatan internasional. Haleluya. Baik. Saya percaya from now on saudara akan bukan spare your time, sisakan waktu buat Tuhan. Nah, saudara jadwalkan waktu terbaikmu, keintimanmu dengan Tuhan. Haleluya, amin. Sebab kalau nggak intim sama Tuhan nggak ada buahnya. Yohanes pasal 15 berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam dia,
dan dia tinggal di dalam aku, maka dia berbuah. Di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Bapakkulah pengusahanya, akulah pokoknya, kamulah ranting-rantingnya. Nggak bisa berbuah kalau kamu di luar aku. Ya, ini berbicara mengenai apa? Keintiman. Itulah sebabnya, yuk, mari mulai hari ini saudara, kalau dengar khotbah, pastikan saudara dapat suara Tuhan. Waktu baca Alkitab, Tuhan kamu lagi bicara apa sama aku? Itu penting. Karena saudara bukan hanya dapat pengetahuan, bukan hanya dapat pengertian, tapi kalau saudara dapat pewahyuan, rema dari Tuhan, pernyataan Tuhan. If God speak to you, something happen. Kalau Tuhan berbicara buat saudara, sesuatu pasti terjadi. When you talk to God, belum tentu sesuatu terjadi. But when God talk to you, something happen. So itu kita perlu izinkan Tuhan berbicara. Saudara, 37 tahun yang lalu di usia 21 tahun saya ada di kota Sydney. Pada saat saya baru usia 21 tahun. Jadi tebak sekarang saya usia berapa, boleh tahu? Saat itu saudara, saya ada di Surabaya tahun 87 saya ada di Surabaya, dimuridkan sama almarhum Yerim. Setelah saya menemani beliau gunting rambut, saudaraku, dia ngajak saya makan siang di sebuah restoran kecil. Di restoran kecil itu ada gambar opera house. Lalu dia bilang gini sama saya, Bram, Kak Yer sudah masuk ke opera house itu. Oh ya? Wow, terimajinasi saudaraku, masuk ke hati saya balik ke Kupang saudaraku, saya katakan kepada murid-murid yang saya muridkan, para mahasiswa, tahun depan saya akan ke Australia. Dan betul, tahun 88 saya berada di Australia. Oke, nanti saya akan ada cerita itu ya. Nah, jadi saudara-saudara, penting sekali untuk kita saudara membangun keintiman dengan Tuhan, supaya kita ini saudara peka juga dengar suara Tuhan. Tahun 2001 saya bersama istri, anak perempuan saya, kami TR di Darwin, temporary resident. Ceritanya di tahun 97, pada waktu saya sedang saat teduh, sedang membaca Alkitab, sampailah di kitab Hosea. Dan di situ saudara, ketika ada satu ayat yang tercatat seperti ini, bukalah bagimu ladang baru. Ketika sedang saya membaca, itu grafe dong, bukalah bagimu ladang baru. Dari grafe menjadi logos, menjadi sebuah pengertian. Tiba-tiba grafe dan logos ini menjadi sebuah rema. Tuhan berbicara kepada saya, bukalah bagimu ladang baru di Darwin, Australia. Benar saudaraku, tahun 2001 kami jadi beneran saudaraku temporary resident. Jemaat saya jangkau sampai bisa 200 orang di Darwin, saudara. Saudara lihat, kalau Tuhan berbicara pasti terjadi. Amin. Tapi kalau Tuhan bicara, saudara mesti sepakat. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Yes. Imanku bersepakat, percaya. Sebagaimana engkau mengenal siapa dia dan engkau percaya siapa dia, itulah yang terjadi bagimu. Kalau saudara mengenal dia sebagai penyembuh, apa yang terjadi bagi saudara ketika saudara sakit?
disembuhkan, sebab He is the healer. He will heal you. Amen. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Saudara berkekurangan, lagi perlu banyak duit, segunung duit. Saudara mengenal Tuhan sebagai apa? Provider, Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Ku terima sekarang penyediaan darimu. Haleluya. Sesederhana itu iman, saudaraku. Amin. Kalau saudara intim dengan Tuhan, wih, keren saudara, keren. Akan dibawa kepada pengalaman-pengalaman yang indah, yang supranatural, extraordinary. Itu menjadi hal yang biasa. Oke, yang kedua dulu nih, yang kedua, M-nya. M-nya adalah apa? Mountain moving, memindahkan gunung. Ketika saudara intim dengan Tuhan, memandang wajah Tuhan, mendengar suara Tuhan, dapatkan rema. That is faith. Ada iman. Paulus berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Elemen iman yang kedua adalah saudara perlu berkata-kata. Gak hanya cukup di hati saudara, ya, tapi apa yang saudara terima dari Tuhan sepakat. Yes, imanku bersepakat. Iya. Dan kalau sudah bersepakat apa? Speak out. Percaya dan katakan. Jikalau engkau percaya, Markus 11, Markus 11 22 to 23 dikatakan oleh Yesus, if you believe, you can say to this mountain, move. So dapat berkata kepada gunung ini pindah, dan gunung itu gak gerak. Pindah. It's impossible. Sesuatu yang mustahil bisa mindahin gunung. Tantangan yang besar, berat di hadapan kita, seperti raksasa, seperti gunung. Impossible. Tapi kalau saudara punya iman, saudara dapat memindahkan gunung itu. Kalau saudara punya iman, saudara dapat memindahkan gunung. Apa gunung persoalan, tantangan yang kau hadapi saat ini, kesehatan, keuangan, apapun juga, by faith, when you believe, you can speak to the mountains, move. Dan itu terjadi. The Bible said, according what you said. Saya ulangi, according what you said. Sesuai seperti yang engkau katakan. Haleluya. Oh yes, there is power in your tongue. Orang yang intim dengan Tuhan, full with the word of God. And when he speak, or when she speak, he can create something through his mouth. Oh, saudara ngerti hal ini dahsyat. Oke, tadi saya nyambung cerita ya. Tahun 87, saya ngomong nggak pakai doa itu. Saya hanya ngomong kayak orang ngigo. Tahu ngigo? Ngelindur, tahu ngelindur? Ya nggak apa-apa kalau nggak tahu, karena sudah orang Australia. Saya bilang tahun depan saya ke Australia, itu ngomong toh, karena nggak ada orang Pak Nikolas, bukan karena ada orang janji ngajak, enggak tahu, saya ngomong toh, bener loh. Tiba-tiba saudaraku, Tuhan pertemukan saya dengan keluarga Australia, saudara. Datang suami istri, anak semua, saya yang temani, saya yang terjemahin, saya yang bantu pelayanan mereka. Mereka jatuh hati sama aku, angkat aku jadi anaknya, saudaraku. Hitam ketemu putih, saudaraku. Jadi menarik, jadi kopi susu, enggak. Saudara-saudara, dari keluarga inilah
Mereka tiba-tiba ngundang saya. Nak, kami pingin kamu holiday sama papa dan mama. Oh, orang bule orang bule nggak sembarang kita panggil dad and mom, right? Kalau di Indonesia semua orang tua kita bisa panggil papa, mama bisa. Indonesia ini family sekali, family culture. Oh, sini nggak bisa gitu kan. Harus izin mereka dulu, saudaraku. Oke, yang mungkin itu by accident aja ngomong. Oke, accident yang kedua nih ya, by accident aja lah ya, kita anggap by accident ya. Sebelum berangkat, saudaraku, murid-murid saya bilang gini, Kak, kalau pulang dari Australia, please jangan lupa bawa oleh-oleh. Yes, siap. Oleh-olehnya saya akan foto di depan Opera House, dan itulah oleh-oleh bagi kalian. Lagi-lagi ngigau, ngelindur. Ngomong tok, saudaraku. Saya di Darwin, saudaraku, kan jauh ke sini, betul nggak? Siapa yang udah pernah ke Darwin? Tuh kan survei membuktikannya satu orang, karena terlalu jauh. Katanya outback. Iya, outback Australia, ya kan? Kesini karena jauh. Nggak usah jauh-jauh. Berapa banyak yang sudah pernah ke Nora atau Bombaderi. Tuh kan, padahalnya 3 jam dari sini. Saya baru balik dari sana kemarin. Karena orang tua angkat saya sekarang ada di situ. Saudara perhatikan. Waktu itu akhirnya, setelah 1 minggu di Darwin, diumumkan, anak-anak semuanya kita akan liburan keluarga. Yes, kemana? New South Wales. Perjalanan naik karavan, saudara, pakai karavan, saudaraku. Perjalanan darat Darwin. Jadi kami nginap di Mount Isa, Mount Aisha, tidur di Caberpedi, di mining, saudaraku, di rumah-rumah di bawah tanah itu loh, di Caberpedi. Oh, pokoknya banyak tempat bagus-bagus lah. Yang saudara sendiri belum juga lewat sana. Tahun depan katanya. Oh, udah ada ini mah iman sekarang tahun depan. Dahsyat ini. Oke. Nah, saudara sampailah di Griffith Lytton berapa waktu, kemudian Melbourne, kemudian Sydney. Nah, di Sydney, saudara, kami udah berapa hari saya tinggal di Liverpool. Saudaraku nggak dibawa ke Opera House, dan saya juga nggak minta, please bawa saya ke Opera House dong, mau foto oleh-oleh. Enggak. Balik lagi ke Griffith Lytton itu jauh lagi, saudaraku. Aduh, saudara, kayak lupakan Opera House, saudaraku. Ternyata beberapa hari di Griffith Lytton bawa balik lagi ke Sydney, saudara. Beberapa hari lagi di Sydney, saya dibawa khusus ke Opera House. Cepat-cepat saya foto, saudaraku, di situ. Kan ada tangga-tangga gini kan. Bawa pulang fotonya. Ini dia oleh-olehnya. Nah, saudara lihat, ini kuasa perkataan yang kedua. Maksudnya, bukan kuasa, maksud saya begini, kebetulan yang kedua. Kan kalau dianggap kebetulan toh, sekarang kebetulan yang ketiga. Masih dalam satu cerita film yang sama. Sebelum saya berangkat, saudaraku, di televisi saya lihat ada pameran dunia World Expo 88 di Brisbane, saudaraku. Lalu lagi-lagi ngelindur, ngigo. Saya pergi ke depan TV itu, selalu saya bilang, pas ada murid saya bilang, saya akan ke pameran dunia ini. Ini bohong, nipu atau apa, saya nggak tahu. Tapi saya ngomong begitu kan. Dan saya nggak pernah tahu saya bakal ke sana tuh bisa seperti apa. Enggak, itu saya nggak tahu sama sekali, karena memang itinerary perjalanan nanti saya di Australia kayak apa tuh nggak pernah dibilang. Ternyata sudah dari Sydney kita ke Brisbane lewat Warwick, tidur di sebuah rumah yang ratusan tahun usianya. Kemudian sudah ke Brisbane, dan di Brisbane tidak disangka-sangka saya dibawa ke pameran dunia. Yes. Sekarang saudara masih bilang kebetulan? 3 loh kisah ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan main-main dengan perkataan. Halo. Amin. Setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan, dengan perkataanmu juga engkau akan dihukum. So be careful with what you want to talk or what you want to say.
Saya nggak bilang, disclaimer dulu, saya nggak bilang bahwa apapun yang saudara ngomong jadi, tetapi bahwa apapun yang kita bicara pasti ada dampaknya, baik atau bu. Kalau begitu gimana kalau kita sepakat from now on ngomong aja yang baik-baik. Istri-istri ngomong aja yang baik-baik tentang suamimu. Jangan sampai istri bilang, mampus aja lo sekalian. Mampus beneran, baru saudara nangis bombay, saudaraku ya. Hai suami-suami, ngomong yang baik-baik saja tentang istrimu. Orang tua ngomong saja yang baik-baik tentang anak. Saya sebagai orang tua, saya selalu prophesy about the future of my 3 children. Saya selalu bilang, hey, kamu adalah keturunan yang diberkati. Kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa, cakap dalam pekerjaanmu, terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan apa yang saya ucapkan buat anak-anak saya terjadi. Sharon, anak saya yang pertama, sempat sama saya di Australia. Tamat SMP langsung kuliah di LaSalle College. Ya, itu nggak umum buat orang Indonesia ya. Dan pada usia 17 tahun, 10 desain baju dia sudah dipakai di Fashion Week Borneo, Malaysia, untuk memperagakan 10 desain baju dia. Berarti go internasional dong. Terjadi nggak? Terjadi, saudara. Dan dia seorang content creator yang sangat kreatif. Anak saya yang kedua, Geraldi. Hari Rabu saya pulang, hari Kamisnya dia akan berangkat ke UK untuk wisuda Bachelor Business di West Bristol University di UK. Dan dia sekarang bekerja di Global Business. Dan dia sudah mulai training karyawan-karyawan yang ada di Malaysia di usia 21 tahun. Dia juga tamat SMP langsung kuliah, nggak sempat SMA. Anak saya yang ketiga, Adrian, sekarang akan kuliah di sini. Pernah jadi juara 1 produser film se-Jawa Barat. Dan sebelum ke sini, dia sudah selesaikan 1 film. Dia bikin film durasi 2 jam bahwa diputar di bioskop pada akhir bulan ini atau awal bulan. Padahal dia nggak bisa nikmati, dia udah ada di sini, ditalentkan oleh timnya yang ada di Jakarta. So prophesy to your kids. Prophesy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Saya hanya seorang pendeta, bukan pengusaha. Saya mau buktikan kepada dunia bahwa bukan hanya pengusaha yang bisa sekolahkan anaknya di sekolah-sekolah terbaik di planet ini. Tapi saya seorang pendeta dari Indonesia juga bisa memberi kesempatan, memfasilitasi, menyediakan, menyekolahkan anak di pendidikan yang terbaik. Kalau saudara percaya, kalau saudara tanya, Pak Pendeta datang sini, bagaimana dengan Adrian? Saya mau bilang, saya hanya minta 1 tanda dari Tuhan. Kalau down payment dia $9.000, down payment dia ada yang bayarin, dia berangkat. Lalu uang kosnya sama uang kuliahnya gimana? Aku nggak pikirin, Tuhan yang sediakan. So, kita akan dengar cerita Adrian nanti besok-besok. Karena anak saya yang Geraldi, saudaraku, bayangkan kosnya 650 pound sterling. 1 bulan saya harus kirim minimal 20 juta. Come on, orang Indonesia, man. Bukan pengusaha. Belum kebutuhan yang lain. Masa hanya 1 ini, saudara? Baru 1 ini, saudara. Tapi Tuhan selalu provide dengan cara yang ajaib. Haleluya. Amen. If you believe you can move mountains. Saya percaya Tuhan melakukan banyak perkara-perkara besar melalui hidup saudara. It's not about you, but about God. God's love to show His glory, not just for you, but through you, for peoples
They can see God's through your life. Jadi ini bukan untuk kita show off, gue hebat. Nah. Kalau aku kaya raya, aku cerita begini nothing. Tapi kalau saudara tahu bahwa aku datang ke sini pun modalnya tiket, nggak ada apapun, saya jalan, saudara. Udah biasa, saudara. Udah biasa. Misi, saya lakukan misi anak-anak muda. Tadi saya lihat anak-anak muda. Saya mau nanya, anak muda punya duit nggak? Kebanyakan di Indonesia nggak punya duit. Kalau di sini masih bisa kerja sambilan. Saudara tahu saya harus biaya tiket sendiri pesawat, saya harus biaya hotel, saya harus biaya acara-acaranya. Kadang-kala saya pergi ke airport, saya mau makan saja di airport itu, saya lihat uang saya hanya 50.000, saya cari yang paling murah itu, ganjal perut. Tapi selanjutnya setelah saya tiba di tempat, saya nggak tahu nanti saya biaya hotelnya seperti apa. Itulah cara hidup saya. Tapi karena sudah biasa intim dengan Tuhan, saya tahu persis Allah menyediakan. Selalu saya catat 35.000 anak muda itu. Jadi saudara, orang Australia dengar duit di depan mata saudara, kok masih khawatir? Hanya orang malas yang miskin di tempat ini, betul nggak? Di negeri ini hanya orang malas yang miskin. Sudah malas pun masih dikasih duit sama pemerintah. Kalau saya pemerintah, orang malas saya nggak kasih makan. Indonesia banget ini. Haleluya. So hari ini bangkit dalam iman saudara. Percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dimuliakannya. Saudara, saya pilih satu jemaat di Kupang sederhana, orang sederhana, anak muda. Saya sering bilang, segera, sebentar, tahun depan kita punya tanah. Saya tawar, tanahnya harga berapa? Dibuka harga 5 miliar. Saya mundur, saudaraku. Dikejar, Pak, jadi nggak Pak beli tanah ini? Maaf, doa dulu, saudaraku. Duitnya nggak ada, saudara-saudara. Tapi hari ini tanah itu sudah jadi milik. Dan saya percaya akan ada satu gedung tercantik salah satunya di Kota Kupang. Saya nggak bilang satu-satunya, tapi yang saya tahu dari desain visual, kalau saya tampilkan di sini, saudara di YouTube, maka saya akan bilang it's beautiful church building, really beautiful. Anak-anaknya datang sama motor, anak-anak muda, nggak ada kerjaan, nggak ada. Loh ya kok bisa? Bisa, because faith. Wisata sudah sebuah lingkungan elit. Salah satu, kalau sudah ke kota wisata, salah satu mall terbaik di Indonesia itu ada di kota wisata. Pas persis dekat samping rumah saya, jadi jalan kaki aja, saudara. Saya sengaja promosi supaya saudara. Ya maksudnya saya ajak saudara ke mall, nggak apa-apa, saya traktir saudara makan siang, makan malam, tergantung saudara terjam berapa ya, tergantung saudara. Karena di sana lebih murah dari di sini. Apalagi kalau duit Australia yang bawa ke sana, lebih banyak lagi yang kita bisa makan, betul nggak? Nah, saudara, puji Tuhan, saudaraku, saya bisa beli, kita gereja bisa beli tanah sekitar 1 hektar. Saya harus relakan mobil, jual mobil, lalu bisa beli tanah, tambah imanku bersemangat. Udah bodoh-bodoh aja kan, saudara udah bisa tebak harga nggak murah juga kan, saudaraku. Dan tahun ini saya harus membedakan 3 gunung, saudaraku. Bagaimana saudaraku membangun 3 gedung gereja di kota Soe, kota Kupang, dan di Jakarta. Dan duitnya tidak ada. Loh kenapa Pak cerita ini? Supaya nanti kalau aku datang lagi, aku cerita gedungnya sudah lalu saudaraku bisa ada duitnya. Itu dia, karena iman. Haleluya. Nggak cukup, saudaraku, saya berhenti di sini. Nggak apa-apa, saudara bilang aja. Khawatirnya nanti besok-besok saya datang ke sini, saudara nggak undang lagi.
Ini kan baru I dan M, ya kan? Baru I dan M. Ini udah jam berapa? Lanjut sedikit ya. Oke, kita baca kutipan dari Smith Wigglesworth. Saudara mau baca Inggris atau bahasa Indonesia? Ya udah, oke. 2, 3. Hentikan bicara kematian, ucapkan kehidupan. Dalam nama Yesus, aku perintahkan kehidupan. Nah, siapa Smith Wigglesworth ini? Smith ini adalah seorang hamba Tuhan yang saudara buta huruf. Tapi puji Tuhan dia bisa baca hanya Alkitab, saudaraku. Ya, dan dia jadi buku satu-satunya yang dia baca ya hanya Alkitab, saudaraku, dan sukanya berdoa. Hidupnya luar biasa, dia sedang membangkitkan begitu banyak orang mati, termasuk istrinya meninggal, saudaraku. Dia nggak rela istrinya meninggal, maka dia bangkitkan lagi istrinya. Setelah istrinya bangkit, istrinya bilang, kenapa lu bangkitkan gua? Aku udah nikmati sorga bersama Bapa, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara ya, jangan takut mati. Kok nggak ada yang ini? Karena kita sebetulnya nggak ngalamin kematian, kita mengalami kehidupan kekal. Nah, hamba Tuhan ini bilang gini, ceritanya dia satu saat diundang melayani orang sudah sekarat. Nah, orang-orang bilang, waduh, nggak bakal hidup lagi, itu udah sekarat, nggak bakal sembuh dan nggak bakal hidup, itu udah sekarat, bakal mati, pada ngerumpi gitu. Dia bilang, stop, kalau kalian nggak percaya bahwa dia sembuh dan hidup, keluar dari ruangan ini. Nggak boleh ada perkataan kematian di tempat ini, katakan kehidupan. Dan inilah yang dia sampaikan. Hentikan bicara kematian. Maksudnya bicara kematian itu apa? Kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak mungkin, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang ketiga adalah A, ya. Action of obedience. Action of obedience. James, ya, aksi ketaatan. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati, saudaraku. Ya, saudara, waktu Tuhan bicara bahwa Adrian Tuhan mau utus untuk misi bagi bangsa-bangsa dan dia punya home base-nya adalah Australia dan dia kuliah di Australia, kita nggak punya uangnya. Tetapi kami punya action of faith. Harus ada action of faith-nya, action of obedience. Yaitu apa? Hubungi agent, tanya segala macam, kuliah, urus administrasinya, betul? Itu kami lakukan, saudara, sebagai action of obedience and faith. Tanpa itu, saudara nggak bisa bilang iman, saudaraku. Iman itu harus ada tindakan, saudaraku. Dan puji Tuhan, terjadi, saudaraku. Ya, Simon, saudaraku yang kekasih, sempat argue sama Tuhan. Guru, sudah semalam-malaman aku bekerja keras mencari ikan, tapi nggak seekor pun yang aku dapat. Dalam Lukas 5 kalau saudara mau baca. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan juga. Saudaraku, seandainya saat itu Simon, saudaraku, tidak melakukan, dia tidak menolakkan perahu lebih dalam. Yesus berkata, tolakkan perahu lebih dalam, tebarkan jalan. Seandainya saat itu Simon hanya percaya, aku percaya Tuhan, tapi dia nggak moving, dia nggak bergerak, dia nggak bertindak, dapat ikan nggak? Nggak. Dia harus melakukan sebuah tindakan ketaatan, aksi ketaatan. Dia menolakkan perahu ke dalam dan tebarkan jala, dan pada saat itu he catch a fish. Dia menangkap begitu banyak ikan. Saudara mau lihat banyak ikan dalam hidup saudara? Super blessing. Saudara mau lihat? Belajar taat. Dan untuk taat, saudara dengar suara Tuhan, taat perlu yang namanya ilmu ini, saudara. Ini ilmu canggih. Mau tahu ilmunya? Mau tahu? Ilmunya adalah 3 kata. Bodoh saja. Coba diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu apa ya? Stupid saja lah, Pak. Ini ada orang hanya bisa ngerti bahasa Inggris, Bapak pendeta dari Libanon, Pastor Charles ya.
Itu Pastor George. Beliau datang mau ketemu saya untuk program film, program teater sinematik di Indonesia. Nah, itu teman baiknya Pastor Samuel Junedi ya. Oke. Nah, ilmunya adalah apa? Bodoh saja. Saudara kalau mau lihat miracles, mujizat dalam hidupmu apa? Yes. Saudara sebagai contoh, tanggal 1 April kemarin saya harus bayar kos anak saya, uang makannya kurang 20 juta. Nggak ada duit saudaraku. Tiba-tiba saudaraku yang kekasih, Tuhan bilang, nabur ke Israel. Kenapa nabur ke Israel? Ada jemaat saya mau Holy Land, ke Holy Land. Kamu nabur yuk ke Israel. Aduh Tuhan, ini nabur, kita lagi ngumpul duit untuk bisa biaya anak. Lalu Tuhan suruh nabur, berarti kurang lagi, betul nggak? Bodoh nggak? Bodoh. Itu namanya bodoh. Ya kan? Yaudah aku bodoh-bodoh aja, toh aku kumpul juga nggak nyampe-nyampe. Jadi bodoh saja tuh kayak Simon bodoh. Nah, saya mau nanya, Simon bodoh atau pinter? Simon bodoh. Perhatikan, yang memberikan dia advice, tolakan perahu lebih dalam, bukan seorang nelayan profesional, tapi seorang anak tukang. Didengerin sih anak tukang kayu. 2, kenapa bodoh? Karena ikan itu sulit ngumpulnya di terik matahari atau cahaya yang memenuhi seluruh air. Dia akan menyebar kemana-mana. Ikan itu lebih gampang mengumpul di satu cahaya, titik cahaya. Sebab itu pada malam hari paling efektif nangkap katakan, berarti Simonnya pintar atau bodoh? Sebetulnya dia pinter. Tadinya dia sudah bilang, guru aku semalaman udah kerja keras, udah cari gak dapet. Dalam hatinya dia, gue bodoh, lu suruh gue malam aja gak dapet apalagi siang. Itu namanya pinter. Tapi kemudian dia jadi dia tolakan perahunya, ikut aja bodoh. Kalau saudara mau lihat mujizat dalam hidup saudara apa? Yes. Jadi saudara boleh lupa yang lain, ingat 3 kata ini, bodoh saja. Oke, saya udah, kita udah sepakat, saya sama istri sepakat saudaraku. Ngumpulin duit, kasih. Ya, ngumpulinnya hanya dapat 100 US. Aduh, buat orang Australia 100 US kecil, kita makan sekali 2 kali selesai. Tapi bagi aku, orang Indonesia besar. Betul? Ya, kirim. Itu kayak janda Salva tuh, bukan apa, kalau kami punya lebih bukan 100 aja, mungkin kasih lebih. Tapi udah itu nggak bisa, udah kasih itu aja. Saudara nggak? Sampai tanggal 21 April belum ada duit saudara untuk bayarin. Ayo, gua belajar. Be still and know that I'm God. Kalau bodoh-bodoh aja nggak banyak mikir, betul nggak? Enak, orang bodoh itu tidurnya paling gampang, karena nggak banyak mikir, betul nggak? Haleluya. Orang pintar banyak saudaraku, puji Tuhan. Saya pergi ke misi saudaraku, tiba-tiba, katakan tiba-tiba. Saya suka kata tiba-tiba itu saudaraku. Tuhan selalu buat tiba-tiba ada yang ngirim, tak terduga saudara, dari Amerika lagi kirim dolar. Nah tuh, saya nabur dolar tuh apa? $1.250 pas persis memenuhi kebutuhan 1 bulan anak saya. Yes. Apalagi bodoh-bodoh saya yang berikut saudaraku. Tuhan bilang, nabur lu, tolong lu anak-anak kos di Indonesia dari daerah-daerah itu nggak sanggup orang tuanya ngirim bayar uang kos, kamu bayar uang kos mereka. Nah loh Tuhan, aku ngumpul untuk anak saya aja nggak cukup, lalu sekarang aku ngasih orang bayar uang kosnya. Saya taat, minta sini rekeningmu kayak orang kaya aja, gaya orang kaya. Gini. Minta nomor rekening, tak transfer, jebret. Tuhan sediakan semua yang diperlukan anak saya.
Aduh, kalau saya cerita banyak saudara, itu waktunya kelewatan saudara ya. Tapi begini, paling asik. Saudara tuh udah sama Tuhan jangan sok pinter. Amsal 3 berkata, don't lean on to your own understanding. Haleluya. But believe Him with all of your heart. Dengan segenap hatimu. Nggak usah mikir, oh nanti si dia yang nolong aku, si dia yang nolong aku. Nggak bakalan. Sebab Tuhan selalu bekerja dengan cara yang tidak terduga. Saya dan istri kami jadi misionari di Australia tanpa ada biaya dana dari satu gereja. Gereja yang ngutus kami hanya ngutus dengan doa. Betapa kudusnya itu, saudara. Karena dianggap doa segala-galanya. Padahal duit juga perlu, saudaraku. Nggak diutus dengan duit, Kak Fendi. Nggak percaya tuh. Jadi visa kami 2 tahun kami harus nunggu. Kepotong 5 kandang. Nunggu Tuhan tiketnya mana. Sudah tahu nggak? Udah ada uang ngumpul sekian juta. Ada orang misi dari Amerika. Orang Amerika bule datang misi. Tuhan bilang gini, Bram, ngasih tuh duit sama tuh orang Amerika. Saya bilang gini, Tuhan, orang Amerika kalau biasanya misi, mereka sudah datang dengan duit. Saya ngomong begitu sama Tuhan. Tapi saya belajar act of obi. Tuhan bilang, udahlah kamu nabur supaya kamu lihat pemeliharaanku di Australia. Saya di Australia, living cost country. Tapi saudara tahu, burung gagak setiap hari datang membawa makanan padaku. Burung gagaknya macam-macam, saudara. Ini burung gagak modern, saudara. Satu pagi kami lagi potong rumput, saya lagi doa. Baru doa sama istri mana, Tuhan, ini Sharon mau sekolah, makanan bagaimana dia bawa ke sekolah. Anak saya sempat preschool. Potong rumput, saudaraku. Potong rumput, seorang ibu boleh bawa mobil warna merah, saya masih ingat tuh. Bawa ke halaman, saudaraku, cari-cari orang. Dia lihat hanya kita 3 orang lagi di luar. Lalu dia bilang gini, Tuhan bicara sama aku bahwa ada satu keluarga yang saat ini membutuhkan uang. Dan saya nggak lihat ada keluarga yang lain kecuali kalian. Maka inilah uang buat kalian. Kasih satu amplop. Kita berpegangan tangan, saudaraku. Berdoa di situ. Dia berdoa untuk kami. Setelah berdoa, bye-bye. Dia pergi first and the last time we meet. Dan itu angel, saudara. Mereka berapa banyak saudara di sini yang masih makan beras? Makan nasi. Oh, berarti masih orang Indonesia. Puji Tuhan. Berarti kita bersaudara. Haleluya. Saudara, tiap kali saya kehabisan beras, Bapak Ibu, anehnya, saya buka pintu rumah, selalu ada sekarung beras di depan pintu kamar saya. Hei, siapa yang ke dapur saya cari tahu ada beras nggak? Saya nggak beritahu siapapun bahwa saya nggak kehabisan beras. Tapi sampai sekarang saya nggak pernah tahu siapa yang bawa beras itu. Saya nggak tahu karena yang pasti yang bawa pasti malaikat. Loh, kalau bukan malaikat manusia nggak mungkin menurut saya. Kenapa? Karena kok tahu aja beras saya habis? Loh, aneh toh. Oh my God, hidup dengan iman itu powerful, saudara. Dahsyat, luar biasa, saudara. Allah kita hidup, amin. Udah, yang terakhir aja dah. Belum, ini ya mau terakhir. Ini kita baca ini dulu. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, Dia tidak sedang meminta pendapatmu. Dia sedang meminta. Iya, Dia suruh Simon, tolakkan perahumu lebih dalam. Gue mau berkati kamu, ngasih ikan yang banyak, tolakkan perahumu lebih dalam. Dia nggak nanya, waktunya cocok gak Simon? Betul? Kalau Tuhan memerintahkan kita lakukan sesuatu, bodoh, yes, siap kemudian, kerjakan, laksanakan. Maka saudara lihat, mujizat itu nyata di saat ku tak berdaya, kuasamu berguna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan.
3, tapi kok energi saya ini bisa 4 kali khotbah ini Pak. Kurang ini saudara, saya mestinya 5-6 kali khotbah kalau satu hari saudara. Ya maklum kita di Australia kan. Kalau di Indonesia boleh 6 kali ya saudara. Oke, yang terakhir, bilang sama sebelahmu, yang terakhir sebentar kita makan. Haleluya. Nest of perseverance. Nantikan dalam ketekunan. Nest itu adalah sarang saudaraku. Sarang ini simbol dari tempat penantian, menunggu, menantikan saudaraku ya. Jadi Tuhan mau kita nantikan, ini elemen yang keempat dari iman. Kita beriman hari ini bukan berarti hari ini juga jadi. Di alam roh, yes sudah terjadi. Tapi di alam nyata bisa saja 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian. Tapi tetap tekun, percaya. Karena dia pasti, He make all things beautiful in His time. Haleluya. Dan dia pasti buka jalan. He will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. God will make a way. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalan, dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Tiap hari baru dia buat jalan. Amen, haleluya. Slide yang terakhir. Baca bersama, kita tidak pernah kecewa bila kita menunggu Tuhan dengan sabar. Smith berkata, iman yang besar adalah hasil dari apa? Pertempuran yang besar. Jadi kalau sedang ngalamin pertempuran yang besar, sebentar lagi dapat hasil yang besar. Kesaksian besar adalah hasil dari ujian yang. Jadi kalau saudara lagi ngalamin ujian yang besar, sebentar lagi kesaksianmu, wow. Kemenangan besar hanya lahir dari apa? Tantangan yang besar. Jadi kalau lagi ngadepin tantangan yang besar, sebentar lagi saudara lihat kemenangan yang besar.